gembira, menjalin kehidupan yang bahagia. Di bumi yang indah, tanggamus megah, rangkaian Nusantara Indonesia. Bangkitlah, majulah, bekerjalah, kembangkan pelapor upacara bendera memperingati Hari Santri Nasional dan Hari Sumpah Pemuda ke-96 Senin 28 Oktober 2024. Siap, laksanakan. Silakan. Penjabat Bupati Tanggamus selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional dan Sumpah Pemuda ke-96 tahun 2024, Senin 28 Oktober 2024. Siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Hadirin dimohon berdiri. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nanti, gerak, 3 langkah ke depan, jalan.
langkah ke belakang, jalan. Teruskan. Pada tang merah putih. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Balik kanan. Langkah tegap. Maju. Jalan. Balik kanan nanti. Gerak. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah sejenak kita menundukkan kepala untuk mengenang arwah para pahlawan keseluruhan bangsa yang telah merebut negara kesatuan Republik Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Keputusan Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928. Keputusan Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928. Putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia. Kerapatan Pemuda-Pemuda Indonesia yang diadakan oleh Perkumpulan-Perkumpulan Pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan namanya Yong Japa, Yong Sumatra Nenbon, Pemuda Sumatera, Pemuda Indonesia, Sekar Rukun Pasundan, Yong Islami Tenbon, Yong Batak, Yong Celebes, Pemuda Kaum Betawi, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia membuka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928 di negeri Jakarta. Sesudahnya mendengar pidato-pidato dan pembicaraan yang diadakan dalam kerapatan tadi, sesudahnya menimbang segala isi pidato-pidato dan pembicaraan ini, kerapatan lalu mengambil putusan. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pembacaan naskah resolusi jihad. Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi. Rapat Besar Wakil-Wakil Daerah, Konsul-Konsul Perhimpunan Nahdlatul Ulama seluruh Jawa Madura pada tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945 di Surabaya mendengar bahwa di tiap-tiap daerah di seluruh Jawa Madura ternyata betapa besarnya hasrat umat Islam dan alim ulama di tempatnya masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama dan kedaulatan negara Republik Indonesia merdeka. Menimbang A. Bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam termasuk sebagai suatu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam. B. Bahwa di Indonesia ini warga negaranya adalah sebagian besar terdiri dari umat Islam. Mengingat A. Bahwa oleh pihak Belanda Nika dan Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali dijalankan kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketentraman umum. B. Bahwa semua yang dilakukan oleh mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan Republik Indonesia dan agama dan ingin kembali menjajah di sini, maka di beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan beberapa banyak jiwa manusia. C. Bahwa pertempuran-pertempuran itu sebagian besar telah dilakukan umat Islam yang merasa wajib menurut hukum agamanya untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya. D. Bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian-kejadian itu perlu mendapat perintah dan tuntunan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian-kejadian tersebut. Memutuskan 1. Memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata
serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangannya. 2. Supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam. Surabaya, 22 Oktober 1945. Nahdlatul Ulama. Lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Amanat Inspektur Upacara. Pasukan diistirahatkan. Istirahat di tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Tabiun. Yang saya hormati Ketua NU Tanggamus sekaligus Bupati periode 2018-2019 Bapak Kiai Haji Samsul Hadi SPDI. Yang saya hormati Ketua DPRD Tanggamus Bapak Agung Sutio Utomo STMM. Yang saya hormati para anggota Forkopimda Kabupaten Tanggamus, hadir Pak Kapolres Tanggamus yang diwakili oleh Kabak Ops Bapak Samsuri SHMH, Kejaksaan Negeri Tanggamus diwakili oleh Kasih PBBA Bapak Andrian Al-Mas'ud SHMH, dan Dim 0424 Tanggamus diwakili oleh Bapak Pasi Ops Kapten Infanteri Rio Antoni. Hadir yang saya hormati Ketua Pengadilan Negeri Tanggamus diwakili oleh Bapak Murdian SH, Ketua Pengadilan Agama Tanggamus diwakili oleh Bapak Agus Budiman. Yang saya hormati Kantor Kemenak Bapak Mahmudin, Bapak Dr. Mahmudin Aris, Ketua MUI Kabupaten Tanggamus Bapak Kiai Haji Wahid Zamas. Juga yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Tanggamus diwakili oleh Ibu Lin Karlina, Ketua Dharma Wanita Tanggamus diwakili Persatuan Tanggamus Ibu NS Mariani, Ketua Bayangkari Tanggamus oleh Ibu Rini Arbi, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Tanggamus diwakili oleh Ibu Intan. Yang saya hormati PJ Sekretaris Daerah, para pejabat pimpinan tinggi Pratama, administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanggamus, para camat se-Kabupaten Tanggamus, Ketua PCNU Muhammadiyah Muslimah Aisyah, LDII, KNPI, dan FKUB Kabupaten Tanggamus, para peserta upacara di unsur TNI Polri, Pramuka, KNPI, Purna Paskibraka,
Karang Taruna dan pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanggamus yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmah dan hidayahnya kita masih diberi kesempatan dan kesehatan. Sehingga pada pagi hari ini kita bersama-sama hadir pada upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-96 dan Hari Santri Nasional tahun 2024 di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanggamus. Teriring salawat dan salam, marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu sekalian, mohon tertib. Izinkan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia pada peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96 tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam pemuda. Terima kasih. Yang kami banggakan para pemuda Indonesia di seluruh tanah air dan penjuru dunia. Yang terhormat saudara-saudara sebangsa setanah air. Dengan senantiasa mengungkapkan rasa syukur yang setinggi-tingginya atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, pada saat ini bangsa Indonesia tengah memperingati sebuah peristiwa penting dalam sejarah kebangsaan, yaitu peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Sebuah peristiwa di mana para pemuda Indonesia menyatakan tekad dan kehendak yang kuat untuk bersatu di tengah keberagaman demi menghadirkan negara Indonesia. Nilai-nilai agung yang ditampilkan oleh generasi Sumpah Pemuda 1928 ini harus selalu didengungkan berkali-kali di setiap waktu untuk menguatkan kesadaran dan karakter bangsa Indonesia dalam menghadapi perubahan situasi dan kondisi yang sangat cepat, yang bisa melemahkan daya kekuatan bangsa Indonesia dalam menjaga eksistensinya secara lestari. Bulan Pemuda dan peringatan Hari Sumpah Pemuda 2024 ini berbarengan dengan masa transisi pemerintahan baru yang mengorkestrasi langkah bangsa Indonesia dalam mewujudkan target-target pembangunan jangka menengah sebagai landasan pencapaian target pembangunan jangka panjang 2045, yaitu terwujudnya Indonesia emas yang bercirikan kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi serta kiprah bangsa Indonesia yang lebih kuat dalam kancah global. Momentum ini merupakan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk memberikan perhatian lebih besar kepada agenda pengembangan kepemudaan sebagai bagian penting dalam pembangunan Indonesia, baik dalam posisi pemuda sebagai subjek pembangunan maupun sebagai objek pembangunan. Sebagai subjek pembangunan, sebagai pemuda Indonesia telah memiliki kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam beragam sektor pembangunan nasional, bahkan agenda SDGs, Sustainable Development Goals, Perserikatan Bangsa-Bangsa yang merupakan agenda global. Pada sebagian yang lain, pemuda Indonesia masih membutuhkan layanan pemberdayaan untuk membangun potensi yang masih terpendam hingga potensi tersebut menjadi kekuatan dalam kepemimpinan, kepeloporan, dan kewirausahaan. Harapan kepada pemuda untuk lebih berperan dalam pembangunan nasional Indonesia
adalah tepat adanya. Karena pada hakikatnya pemuda adalah pemilik masa depan. Hasil pencapaian ini dapat dikenali dari capaian Indeks Pembangunan Pemuda atau IPP sebagai indikator kualitas kepemudaan pada tahun 2024. IPP berada pada 56,33% dengan rincian capaian. Domain pendidikan 70%, kesehatan dan kesejahteraan 65%, gender dan diskriminasi 53,33%, lapangan dan kesempatan kerja 45%, partisipasi dan kepemimpinan 43,33%. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, capaian IPP tersebut perlu ditingkatkan dengan mengembangkan potensi dan keunggulan pemuda secara besar-besaran di seluruh wilayah Indonesia. Seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat, dunia industri, perguruan tinggi maupun media, harus bergerak secara sinergi, terpadu dan holistik, sehingga terbangun ekosistem pelayanan kepemudaan yang inovatif, yang mendukung bertumbuh kembangnya kepemudaan yang maju, berkarakter kebangsaan dan berdaya saing. Izin saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian, nampaknya ini hiruk dengan kejadian-kejadian yang menelan korban. Tolong saya akan percepat. Oleh karena itu sungguh tepat momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2024 ini mengangkat tema Maju Bersama Indonesia Raya. Tema ini menyampaikan pesan kepada kita semua untuk meningkatkan dan memajukan berbagai elemen pelayanan kepemudaan hingga mencapai kondisi Indonesia yang raya, besar dan sejahtera. Upaya ini dilakukan secara bersama, simultan sinkron, dan terkoordinasi dengan baik di tingkat pusat maupun di daerah. Peran pemerintah daerah sangat penting untuk menggerakkan pelayanan kepemudaan. Peran ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program kepemudaan yang baik dan berkesinambungan, serta diwujudkan dalam bentuk rencana aksi daerah layanan kepemudaan yang berorientasi pada peningkatan IPP yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Oleh karena itu, setiap upaya memperbaiki kebijakan kepemudaan di tingkat daerah patut mendapatkan penghargaan setinggi-tingginya. Karena hal ini akan berdampak pada perluasan cakupan pelayanan kepemudaan, hingga tidak ada satupun pemuda yang tidak mendapatkan pelayanan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pada momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda ini, marilah kita bersama-sama mengambil langkah-langkah untuk mengembangkan potensi pemuda melalui aktivitas yang mendorong kreativitas dan inovasi pemuda Indonesia dengan berbagai cara yang dapat dilakukan. Marilah kita bersama membuka kesempatan seluas-luasnya bagi pemuda Indonesia untuk berpartisipasi dalam seluruh dimensi pembangunan Indonesia sesuai dengan kompetensi dan passion masing-masing. Mari kita perbaiki kepedulian kita terhadap pemuda Indonesia melalui perbaikan pelayanan kepemudaan, tata kelola pelayanan dan dukungan sumber daya hingga kondisi kepemudaan Indonesia menjadi lebih baik yang tercermin dari peningkatan IPP. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas kontribusi positif segenap pemangku kepentingan yang telah dan terus memberikan pelayanan kepemudaan yang baik. Kami juga memberikan penghargaan atas prestasi dan kontribusi kepemimpinan serta kepeloporan pemuda Indonesia dalam berbagai bidang pembangunan. Indonesia yang raya dan sejahtera memanggil partisipasi dan perjuangan pemuda Indonesia. Salam sejahtera bagi kita semua.
Salam Pemuda. Jakarta, 28 Oktober 2024. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo. Para peserta upacara yang saya banggakan, pada hari ini kita juga memperingati Hari Santri Nasional tahun 2024. Sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 22 tahun 2015 menetapkan bahwa tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Ini merupakan bukti pengakuan negara atas jasa para ulama dan santri dalam perjuangan merebut, mengawal, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Sejarah mencatat peran pesantren sebenarnya telah dimulai sejak era pra-revolusi, yakni ketika banyak dari kiai yang memimpin pergerakan dan perperangan melawan penjajah, seperti Kiai Mojo dalam perang Diponegoro hingga Kiai Abbas dalam perang 10 November. Hari Santri merujuk pada peristiwa resolusi jihad yang dikeluarkan Kiai Haji Hashim Asy'ari pada 22 Oktober 1945. Resolusi ini berisi seruan kewajiban berjihad untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan melawan penjajah hingga memuncak pada perlawanan 10 November 1945 yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan. Semangat juang yang dimiliki para santri pada masa itu masih sangat relevan untuk diteladani pada masa kini. Bedanya bila dulu para santri berjuang melawan penjajah, maka saat ini santri harus mampu menaklukkan tantangan zaman. Pada masa kini, santri diharapkan dapat menyelaraskan hati dan barisan untuk berbakti pada negeri. Santri harus dapat memberikan kontribusi bagi masa depan negeri ini. Hari ini santri juga hidup di tengah dunia digital yang tidak bisa dihindari. Internet dapat menghubungkan manusia sejagat dalam dunia maya. Internet telah digunakan untuk menyebarkan pesan-pesan kebaikan dan dakwah Islam, tetapi juga digunakan untuk merusak harga diri dan martabat seorang dengan fitnah dan berita hoax. Santri perlu menggunakan teknologi informasi sebagai media dakwah dan sarana menyebarkan kebaikan dan kemaslahatan, serta mereduksi penggunaan yang tidak sejalan dengan upaya untuk menjaga agama, jiwa, nalar, harta keluarga, dan martabat seseorang. Menjaga martabat kemanusiaan adalah salah satu tujuan diturunkannya agama di muka bumi. Tidak ada satupun agama yang menyuruh pemeluknya untuk melakukan tindakan yang merusak harkat dan martabat manusia. Di tengah kehidupan Indonesia yang sangat majemuk, santri selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Bagi santri, menjaga martabat kemanusiaan juga berarti menjaga Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda ke-96 dan selamat Hari Santri Nasional tahun 2024. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya pada pelaksanaan Hari Sumpah Pemuda ke-96 dan tentunya juga Hari Santri Nasional tahun 2024. Dan belum waktu terlalu lama, kita juga mengucapkan selamat. Alhamdulillah 20 Oktober 2024 sudah dilantik Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Alhamdulillah kita akan memulai pembangunan Indonesia maju. Ke depan tentunya dengan asta cita 8 misi ini. 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Misi kedua adalah mempertahankan sistem pertahanan keamanan negara dan kemandirian bangsa untuk kemandirian energi, pangan dan air, dan ekonomi kreatif biru dan hijau.
dan juga meningkatkan lapangan pekerjaan dan juga pembangunan. Bagaimana misi keempat adalah menguatkan sumber daya manusia, teknologi, sains. Misi kelima adalah melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah. Misi keenam adalah membangun desa, daerah bawahan untuk kemiskinan, menurunkan kemiskinan ekonomi. Misi ketujuh, reformasi, hukum, birokrasi dan pemerintahan, agama dan budaya, dan yang terakhir adalah bagaimana reformasi untuk lingkungan yang berkelanjutan, pemberdayaan terhadap perempuan dan kaum-kaum difabel. Saya harapkan Hari Sumpah Pemuda, para pemuda memberikan peran penting. 9,4 juta penduduk Provinsi Lampung, 280 juta penduduk Indonesia, 662.000 jiwa penduduk Tanggamus. Angka pemuda yang berusia 15 sampai 30 tahun hampir 20%. Harus memiliki peran terhadap pembangunan Tanggamus yang lebih baik ke depan. Juga para santri saat ini memberikan kontribusi terhadap pembangunan Indonesia ke depan dan khususnya Tanggamus. Kita harapkan Bapak Ibu sekalian, 32 urusan yang ada di dinas, badan harus terkait untuk mendukung keselarasan dan harmonisasi dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Untuk itu Bapak Ibu sekalian segera berbenah, segera menyiapkan, menyongsong pembangunan di Indonesia. Selamat Hari Sumpah Pemuda ke-96 dan juga Hari Santri Nasional tahun 2024. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan rahmat dan ridhonya kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Bangun Pemudi-Pemuda. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya zal jalali wal ikram, ya ma'bud.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan hadirat-Mu atas segala nikmat yang telah Engkau berikan pada kami. Ya Allah, ya Rahman, saat yang berbahagia dan hikmat ini, kami berhimpun di lapangan Pemda Kabupaten Tanggamus dalam rangka memperingati Hari Santri dan Sumpah Pemuda tahun 2024. Seraya berdoa dan berserah diri ke hadapan-Mu. Ya Allah, Tuhan kami, jadikan Hari Sumpah Pemuda dan Hari Santri ini sebagai momentum sarana untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Jauhkan kami dari perselisihan dan permusuhan di antara kami. Ya Allah yang Maha Kuasa, jadikanlah anak dan pemuda bangsa Indonesia sebagai generasi yang berilmu, beriman, bertakwa, serta menjunjung tinggi nilai-nilai akhlakul karimah yang berdasarkan Al-Quranul Karim, Sunnah Nabi, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta meneladani pengorbanan para pejuang bangsa sehingga negara kami mampu menjadi baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Ya Allah, jadikan anak dan pemuda bangsa Indonesia sebagai generasi yang sehat, kreatif, inovatif, berprestasi dan berkarakter untuk menyambung juang merengkuh masa depan sehingga mampu memimpin dunia dalam segala bidang menuju Indonesia emas. Ya Allah, ya Ghafur, wahai Zat yang Maha Pengampun, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pejuang yang telah mendahului kami. Ya Allah yang Maha Pendengar, perkenankan doa kami. Rabbana taqabbal du'ana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Rap! Inspektur Upacara meninggalkan mimbar upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Upacara selesai. Pasukan diserahkan. Tanpa penghormatan terbalik kepada penonton. Istirahat. Istirahat.